Bahan kelima hari ini kita akan sedikit berbeda dengan apa yang saya sampaikan di RPS. Jadi hari ini kita akan membahas tentang ada yang namanya annotated bibliography. Annotated bibliography ini saya tidak menemukan bahasa terjemahannya dalam bahasa Indonesia, jadi akan saya tetap gunakan namanya dengan annotated bibliography. Pertama, kita lihat apa sih itu annotated bibliography. Jadi misalnya itu suatu kumpulan daftar buku atau artikel yang dijelaskan secara deskriptif, lalu dievaluasi artikel dan buku-buku tertentu sehingga terlihat dalam bentuk komentar. Itu yang dinamakan sebagai annotation atau anotasi kalau saya lihat ya, kalau diterjemahkan. Jadi menurut Cambridge itu anotasi itu apa? Penjelasan singkat atau catatan tambahan dalam bentuk teks atau gambar, atau penambahan penjelasan pendek atau berbentuk catatan. Jadi memang sebuah catatan tentang apa? Mau kita mengulas buku atau mau kita mengulas artikel. Lalu formatnya seperti apa? Jadi ada dua komponen di dalam anotasi. Pertama yaitu sitasi, yang kedua anotasi. Anotasi itu kalau kita lihat itu penjelasan catatan. Apa itu sitasi? Gitu. Di situ sitasi itu merupakan suatu kutipan. Jadi ketika Minasang di dalam skripsi itu mengutip penelitian orang lain. Jadi biasanya sih kadang misalnya kalian hanya copy paste kan, jadi mengcopy paste penelitian orang lain kan, seperti itu. Tapi pendapat orang lain itu disebutkan dari siapa, misalnya si A meneliti tentang apa gitu. Gunanya itu supaya yang pembaca dari tulisan Minasang, artikel Minasang, skripsi Minasang itu tahu asal sumber yang ditulis oleh peneliti. Jadi sehingga tujuan sitasi itu adalah menjunjung kejujuran akademik dan menghindari plagiarisme. Jadi apa yang Minasang sampaikan itu sebetulnya pendapat dari orang lain. Oke, kita lihat apa itu referensi. Referensi itu disebut juga sebagai rujukan. Rujukan itu untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Jadi misalnya nanti Minasang mau meneliti tentang Aijuchi. Aijuchi sudah banyak yang meneliti. Jadi itu penelitian-penelitian orang lain Minasang kumpulkan, lalu itu menjadi suatu referensi. Berikut adalah contoh sitasi. Ini saya dapatkan dari Kompasiana. Jadi contoh ada bermacam-macam sitasi dan ini nanti Minasang terpakai untuk skripsi. Contohnya misalnya Kumar 2003 menyatakan bahwa ini isi dari penelitiannya. Atau Minasang boleh menuliskan menurut Timonen, O'Donnell, dan Humphreys tahun, jadi tahun dan orang yang menulis itu wajib ada. Atau Minasang boleh dibaliknya, negara-negara berkembang tertinggal, lalu itu menurut siapa? Bisa jenis-jenisnya ada banyak dalam penulisan sitasi. Oke, lalu kita akan melihat tadi anotasi. Anotasi itu adalah terdiri dari dua komponen, tadi sitasi, ini sitasi, dan anotasi. Nah, anotasi itu dibuat, penjelasan itu dibuat biasanya sekitar 100 sampai 300 kata. Satu paragraf, misalnya satu paragraf itu 100 atau misalnya 200 atau 300 itu menjadi dua paragraf, itu terserah kalian. Tapi biasanya sekitar 100 sampai 200. Isinya lalu apa? Misalnya sumber dari mana asal rujukan tersebut. Nanti di anotasi itu ada sumbernya, daftar pustakanya. Ini dari mana, penelitian apa, jurnal atau buku kah gitu. Lalu misalnya kalian menuliskan kelebihan dan kelemahan artikel tersebut. Jadi setelah kalian menulis, jadi misalnya di dalam penjelasan tersebut Minasang menuliskan misalnya hasil penelitiannya seperti apa, hasil penelitian si artikel itu apa, misalnya intinya apa. Minasang boleh menuliskan kelebihan dan kelemahan artikel tersebut. Apa sih kurangnya di sini? Itu yang menjadi poin anotasi.
Lalu misalnya ada kesimpulan itu diambil dari isi dari si artikel tersebut. Lalu misalnya metode apa yang digunakan, lalu Minasang mencari kesimpulan Anda sendiri, boleh menuliskan kelebihan dan kelemahan artikel tersebut menurut pandangan Minasang. Oh, ini si A ini belum meneliti ini, kurangnya di sini, atau si B ini bagusnya teorinya kuat misalnya. Oke, ini saya coba membuat contoh anotasi. Nanti saya tempelkan, saya masukkan dalam bentuk Word apa yang sudah saya buat anotasi. Jadi pertama di sini kita buat rujukannya dari mana. Jadi nanti di video yang lain saya sudah masukkan bagaimana cara mengambil rujukan ini. Lalu ini anotasi saya terhadap artikel, suatu artikel yang judulnya ini. Oke, kalau ada pertanyaan coba Minasang ajukan, boleh di grup diskusi WA ya. Jadi untuk tugas minggu ini saya ingin Minasang membuat anotasi dari artikel yang sudah Minasang pilih. Harusnya sudah hafal apa intinya yang buatkan PPT. Satu anotasi. Jadi nanti saya kasih jeda waktu mungkin 1 minggu, Jumat atau Sabtu yang menjadi deadline. Oke, saya tunggu tugasnya.